turunan ke n fungsi f dalam kurung x. Jadi turunan ke n dari fungsi f dalam kurung x sebanyak n kali. Seperti f dalam kurung x menjadi f aksen dalam kurung x sebagai turunan pertama dari fungsi f dalam kurung x. Setelah itu menjadi f double aksen x sebagai turunan kedua dari fungsi f dalam kurung x. Setelah itu menjadi f triple aksen x sebagai turunan ketiga dari fungsi f dalam kurung x. Setelah itu menjadi f pangkat 4x sebagai turunan keempat dari fungsi f dalam kurung x. Setelah itu menjadi f dalam kurung n dalam kurung x sebagai turunan ke n dari fungsi f dalam kurung x. Selang kemonotonan fungsi. Fungsi naik saat f aksen dalam kurung x lebih besar dari 0. Fungsi turun saat f aksen dalam kurung x lebih kecil dari 0. Baik, pada materi berikut saya akan membahas tentang selang kemonotonan fungsi. Fungsi cekung atas adalah saat nilai gradien garis singgung fungsi dari kiri ke kanan di setiap titik berubah menjadi lebih besar. Bisa disebut fungsi gradien naik. Fungsi cekung ke bawah saat f double aksen x lebih kecil daripada 0. Jika garis singgung sepanjang fungsi ditarik dari kiri ke kanan, maka akan terbentuk garis yang condong ke kanan dan semakin menurun. Bagian inilah yang disebut fungsi cekung bawah. Titik belok. Titik belok diperoleh saat f double aksen x sama dengan 0. Titik belok adalah titik saat terjadi perubahan kecekungan, perubahan cekung atas menjadi cekung bawah atau sebaliknya. Ini bisa diperhatikan pada gambar yang ada di samping saya. Lalu, yang selanjutnya, selang kemonotonan fungsi. Titik balik adalah titik saat terjadi perubahan tanda gradiennya. Ada dua jenis titik balik. Yang pertama, titik balik maksimum, yaitu saat f aksen x dan f double aksen x lebih kecil dari 0. Yang kedua, titik balik minimum, yaitu saat f aksen x sama dengan 0 dan f double aksen x lebih besar dari 0. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah mencari persamaan garis singgung suatu kurva. Yang pertama, kita harus tentukan dulu titik singgung fungsinya. Nah, saya misalkan x1, y1. Kemudian yang kedua, kita tentukan gradien garis singgung fungsinya. Nah, gradien garis singgung pada suatu fungsi bisa kita peroleh dengan menggunakan turunan pertama atau lebih tepatnya gradien garis singgung kurva fx di x1, y1 akan sama dengan nilai f aksen x saat x-nya sama dengan x1. Nah, kalau ditulis jadinya seperti ini nih. Kemudian yang ketiga, setelah dapat titik singgung dan gradien garis singgungnya, selanjutnya persamaan garis singgungnya bisa kita peroleh pakai rumus yang ini. Oke, supaya lebih paham, saya akan tunjukkan contoh soal pada gambar berikut. Dan bila digambar pada bidang kartesius akan menjadi seperti ini. Garis normal fungsi pada suatu titik adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung fungsinya di titik tersebut. Nah, supaya mudah dipahami, coba deh perhatikan gambar berikut. Nah, untuk mendapatkan persamaan garisnya, sama seperti cara sebelumnya. Kalau kita sudah tahu titik yang dilalui garis normal tersebut, kita misalkan x1, y1, dan nilai gradien garis normalnya, maka persamaan garis normalnya tinggal kita masukkan dengan rumus berikut. Ingat ya, gradien garis normalnya di sini harus sama dengan garis normalnya. Oke, supaya makin paham, saya akan tunjukkan beberapa contoh soal.